Umat Islam dalam menghargai ulama itu paling terdepan. Tapi jangan salah tempat. Pada akhirnya, akal mereka malah jalan di tempat. Sekalipun di akhirat nanti mereka tidak bersalah dan berdosa, tapi yang berbahaya itu di dunia. Jika harta tanah dan bangsamu sudah jadi milik mereka, yang menderita anak cucu kita. Inilah yang diperjuangkan saudara-saudara kita. Mas Umar bin Hafid datang ke Deddy Corbuzier, tetap aja Mas Umar bin Hafid bukan cucu Nabi. Orang kafir cukup melihat wajah Habib Umar dia akan masuk Islam. Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat? Ikut Roma? Abbas Buntet dan geng-gengnya? Atau mau ikut Jaya Hasan Genggong? Saya tanya mau ikut siapa? Kami akan bawa kita kami untuk berjihad di Allah. Melawan gajah iblis. Tunggu komando ulama. Tai kucing, nggak ada itu. Pengakuan dari pelapor yang bernama Sayyid Hasan Fahmi juga harus diforensik dengan diambil sampel DNA-nya untuk membuktikan bahwa ada ketersambungan dia dengan makam yang ada di Winongan yang kemarin dibongkar. Zaman sekarang baik terhadap Habib, malah mereka manfaatkan seperti apa yang sudah kalian lihat tadi. Dan yang kami heran, apakah para habaib tidak merasa malu kalau video mereka jadi bahan olok dan tertawaan. Mana Bin, mana si Bin, tengok deh Bin, ziarah ke makam tuh begini Bin, ini makam Rasulullah Bin. Ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya man lahu ya innallah. Assalamualaikum kepada kalian semua, dan coba kalian perhatikan Muhibbin ini. Coba kalian tebak, apa ya yang ada di dalam otak Muhibbin Khabib ini? Dia berguling-guling di debu kota Tarim. Katanya mencari berkah debu kota 1000 wali. Ada yang jual pasir Tarim di Shopee. Aduh, pasir inat itu nih. Bukan inat, bukan ainat, pakai T, inat. Satu botol 1.900.000, ada yang 1.200.000, ada yang 500. Dihapusi sampai niku. Jangan mau. Tanah atau turbah inat. Yang mana turbah itu ada dua pendapat ya. Ada dua pendapat tentang turbah itu. Satu ada yang mengatakan turbah inat itu debu yang ada di atas makam Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Di atas makamnya itu di dalam gubahnya. Katanya ini pasir yang biasa diambil orang untuk mengambil berkah. Yang mana kata Syekh Abu Bakar bin Salim, bisa sirku kata beliau, sir guys nawanku. Sisanya ku letakkan kepada debu atau pasir-pasir. Itu kalau tangan kita masukkan itu ada pasirnya. Ada yang mengatakan itu yang dimaksud turbah Sayyidina Syekh. Tapi juga ada yang menyatakan bahwa turbah itu tanah ketika kita mau masuk ke gubah Sayyidina Syekh. Khabib-khabib dari Yaman dalam mendoktrin Muhibbinnya. Bodohnya, Muhibbin itu nurut aja dibilang begini begitu. Ya, begini ini hasilnya. Emang benar sih kata Kiai Imat, kalau mau jadi Muhibbin Khabib, harus bodoh dulu. Doktrin yang digelorakan tentang fadilah, keutamaan kota Tarim, Hadramaut, dihapusi. Kalau berbicara pasir Tarim, sudah pasti berhubungan dengan tanah. Dan tanah sudah pasti berhubungan dengan kuburan. Nah, kali ini soal kuburan, makam palsu Habib sedang memanas di negeri kita. Sebagian Habib tidak terima dan lagi mempersiapkan pasukannya untuk membela klan Ba'alwi. Di sini kami ingin menyadarkan tentang menghadapi kuburan itu seperti apa dan bagaimana, agar Muhibbin itu bisa menjadi golongan Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam musyrikun, na'udzubillah. Putra mahkota lagi cek mesin uang warisan leluhur. Ini adalah ATM kami Ba'alwi. Kalian pribumi, jangan ganggu, jangan sirik, jangan iri. Ngerti antum? Sampai anu-anunya dibongkar seperti ini. Ini sudah kurang ajar. Ini sudah tidak bisa dibiarkan. Kalian! Demi Allah! Kami akan sihat-sihat kalian! Kami akan datang maksud! Kurang ajar! Kau kira kau cuma kau yang sebenarnya, ha? Iblis kau! Setan calo kau! Kurang ajar! Khimar! Kami tidak akan diam! Demi Allah! Kami akan dibawa alasan kami! Kami akan bawa kita kami! Untuk berjihad di Allah! Melawan gajah iblis! Iblis!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh laskar wilayah Kejayaan khususnya untuk siaga 1, tunggu komando ulama, tunggu komando para ulama, para kiai, para habaib kita. Kalau para ulama dan para habaib sudah mengumumkan untuk jihad, kita jihad. Takbir, Allahu Akbar. Kasus pembongkaran makam di Pasuruan ini disorot ya media nasional. Rakyat Indonesia semua melihat dan memantau dari proses hukum ini. Maka di sini kawan-kawan, ya apa benar ya Habib Umar bin Hafiz punya encit di Winongan itu? Pertanyaannya, sejak kapan Habib Umar bin Hafiz hidup di Indonesia? Dia lahir di Yaman, besar di Yaman, ya, berkewarganegaraan Yaman, tidak di Indonesia. Terus pertanyaannya, kok bisa punya encit di situ? Ya ini yang harus dibuktikan tanpa harus menghadirkan bukti. Tidak bisa. Pengakuan skinker tidak akan diakui. Ya sama seperti pengakuan dari pelapor yang bernama Sayyid Hasan Fahmi juga harus diforensik dengan diambil sampel DNA-nya untuk membuktikan bahwa ada ketersambungan dia dengan makam yang ada di Winongan yang kemarin dibongkar. Iblis! Iblis! Lihat Pak Lurah saja berstatement bahwa bangunan ini tidak pernah berizin. Maka sudah wajar ketika dibongkar oleh warga masyarakat, ya, oleh ahli waris yang ternyata ya mengakui bahwa makam leluhurnya memang tertindih, terhimpit dari adanya bangunan makam Habib yang dibongkar tersebut. Terus rasa kemanusiaan, rasa keadilan ulama besar Pasuruan yang jelas jasanya mensiarkan Islam di bumi Pasuruan, makamnya terintimidasi, terlolimi, yang terhimpit, tertindih oleh bangunan Habib, dan ahli warisnya protes untuk dilakukan rasa keadilan bagi keluarga ahli waris. Bagaimana bisa makam leluhurnya diperlakukan seperti itu? Maka bagi warga Pasuruan tetap ciptakan kedamaian, tenang, tapi kita kawal terus, kita sorot terus, jangan sampai kita kendor. Tidak ada kata islah, harus sampai ke meja pengadilan supaya nanti ya yang mengaku sebagai ahli warisnya juga diuji secara DNA, diuji secara forensik, bener enggak kalau memang dia itu adalah ahli waris dari makam yang ada di situ. Karena di VT-VT TikTok ini kan tersebar ya berita yang belum tentu ada kebenarannya, cuman kan ini kan ada VT ya yang beredar bahwa ada pengakuan seseorang dari keberadaan bangunan Habib ya, makam yang megah mewah ya, sedangkan ulamanya loh, jasanya Habib apa? Kami akan sihat kalian. Kami akan datang maksud. Kurang ajar. Kau kira kau cuma kau yang tahu dadanya, ha? Iblis kau. Setan yang calo kau. Kurang ajar. Khimar. Kami tidak akan diam. Demi Allah, kami akan dibawa alasan kami. Ya, yang mengaku sebagai ahli warisnya juga diuji secara DNA, diuji secara forensik, bener enggak kalau memang dia itu adalah ahli waris dari makam yang ada di situ. Beb, mau gimana Beb? Kuburan, ya kuburan lagi. Begak lagi, Kibin rugi banyak. Udah nunduk, harus nunduk sungkem. Kibin harus setor juga. Kibin. Cucu Nabi itu haram, nerima sedekah. Sebenarnya yang salah bukan Kibinnya, karena mereka tidak tahu dan minim pengetahuan tentang agama bahwa cucu Nabi haram menerima sedekah. Tapi Habib palsu yang tahu malah sengaja berdiam diri dan tetap menerima amplopnya juga. Jadi benar perkataan Bapak ini. Kalau kita baik sama orang, orang baik juga sama kita. Tai kucing, nggak ada itu. Kalau zaman dulu ya, kita baik sama orang, orang baik sama kita. Kalau zaman sekarang, kalau kita baik sama orang, dimanfaatkan. Zaman sekarang baik terhadap Habib, malah mereka manfaatkan seperti apa yang sudah kalian lihat tadi. Dan yang kami heran, apakah para habaib tidak merasa malu kalau video mereka jadi bahan olok dan tertawaan? Itulah tengok gerombolan si Kibin ini, lihat kelakuannya.
Saking takjimnya sama kuburan lain, takut doanya tidak dikabul lah gitu ya. Ini baru kuburan ini lah, belum kalau ketemu kuburan Nabi lah, mungkin jalannya pakai kepala lah. Bin. Mana si Kibin? Tengok nih Bin, ziarah ke makam tuh begini Bin. Ini makam Rasulullah Bin. Cukup begini aja Bin, gitu ya. Nggak kayak kalian cium. Kenyot apaan itu, batu-batu digituin. Maksudnya apa? Dikenyot dicium. Jangan dobol Bib, tolong jangan ngibul Bib. Gara-gara si Kibib dan si Kibin ya, negara gue akhirnya dikenal ya sama negara-negara Islam sebagai negara perias kuburan. Kibin, mana Kibin? Tengok Kibin, ini makam ibunda Rasulullah Kibin. Sitaminah Kibin, makamnya sederhana Kibin. Nah ini anaknya Nabi, anaknya Rasulullah Kibin. Nah, Sayyidina Ibrahim Kibin ya. Nah kalau ini makam cucunya Nabi Kibin yang ngaku-ngaku, gak ada bukti. Lah inilah perbedaan makam Utsman bin Affan, sahabat Nabi sekaligus menantu Rasulullah ya. Dan di bawah ini adalah makam Habaib lah, lihat makamnya seru banget, rame gitu makamnya ya. Lah, kapan majunya umat Islam lah? Kapan berimannya umat Islam? Semuanya di kuburan. Rai, tengok teman-teman si Kibin, lihat tuh berebut, Rai, coba tulisan ya. Lama-lama udah jotos nih kayaknya nih. Tuh, Rai, maksudnya apa gitu ya? Pelajaran ilmu dari mana? Kibin. Ustaz, siapa sebenarnya itu Ahlul Bait? Masya Allah tabarakallah rahman, Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi, istri-istri Nabi, dan Alu Hashim. Tapi yang paling masyhur adalah keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi. Dan cucu Nabi itu ada 8 orang. Ada Umamah dan Ali dari Zainab. Ada Abdullah dari Ruqayyah. Kemudian ada Hasan, Husain, Muhsin, Zainab dan Ummu Kulthum dari Fatimah. Mereka adalah cucu Nabi SAW. Tapi yang terpenting cucu Nabi itu paling banyak berada di Madinah. Lalu kenapa, bagaimana sekarang banyak orang mengaku cucu Nabi tapi kebanyakan daripada Yaman? Allahu alam ya, tapi yang terpenting cucu Nabi itu berada di Madinah karena memang tinggal di Madinah semuanya. Jadi di Madinah itu sangat banyak sekali cucu Nabi SAW. Di kampus Madinah, di Masjid Nabawi bahkan ada 7 keluarga, 7 kabilah itu semua cucu Nabi di sini. Tapi sedangkan yang ada di luar Allah Ta'ala alam. Tapi yang terpenting yang paling banyak di Madinah. Oh, tuh cucu Nabi ke 39, 40, 41, 42, 43. Mana si Kibin? Tengok nih Bin, ziarah ke makam tuh begini Bin. Ini makam Rasulullah Bin. Cukup begini aja Bin, gitu ya. Nggak kayak kalian cium. Kenyot apaan itu, batu-batu digituin. Maksudnya apa? Dikenyot dicium. Ada 2 golongan Habib berdasarkan dengan karakternya. Yang pertama adalah golongan Habib yang tidak mau mengaku dirinya Habib atau yang tidak mau menggarisbawahi bahwa dirinya itu punya status Habib, punya status keturunan Nabi Muhammad. Apa alasannya? Mereka mencintai Nabi Muhammad dan khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, Nabi Muhammad pun akan ikut ke bawah-bawah tercoreng namanya. Maka kita mengenal ada ulama, ada tokoh, ada siapa yang dia memiliki garis genealogis dengan Nabi Muhammad dan tercatat dalam Rabitah Alawiyah, tetapi mereka tidak pernah menyebut bahwa saya ini Habib gitu, bahwa saya ini adalah keturunan Nabi Muhammad dan sebagainya. Yaitu karena sedemikian mencintai Nabi Muhammad sampai mereka tidak mau mencatatkan namanya di depan masyarakat. Walaupun mereka itu sangat mungkin untuk mendapatkan prestis dari masyarakat, mendapatkan sambutan, mendapatkan jabatan dan sebagainya karena gelar Habibnya itu, mereka tetap tidak mau melakukan itu. Lebih baik menjadi manusia biasa dan seadanya dan apa adanya daripada mendapatkan harta kekayaan atau kekuasaan atau akses terhadap ekonomi dan sebagainya, tetapi mendompleng nama Nabi Muhammad dan beresiko menghancurkan nama baiknya.
Ada Habib yang seperti itu, ada gitu ya. Nah, tetapi ada jenis Habib kedua, yaitu Habib yang tidak terlalu mencintai Nabi Muhammad, yang terlalu mencintai dirinya dan berusaha untuk mencatut nama Nabi Muhammad untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu adalah orang yang biasa-biasa aja, ilmu pengetahuannya biasa-biasa aja, apa-apanya juga biasa-biasa aja, tetapi biar dia mendapatkan pengikut, biar dia mendapatkan banyak sorotan, maka Jelaskan yang hak itu apa, yang batil itu apa. Bukan dekat sama pejabat untuk cari dunia, untuk jualan agama. Itu namanya kera-kera bersorban. Kalau ada ulama kayak gitu panggil, kiai monyet, guru monyet. Ada Habib begitu, Habib monyet. Mendingan lu jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu pulang sana, jangan ngaku Habib, bikin malu Nabi. Lu yang mencoreng wajah Nabi Muhammad. kegiatan yang paling kotor sekalipun, kata-kata yang paling tercemar sekalipun, tindakan-tindakan yang paling kurang ajar sekalipun, kalau dia yang mengatakannya dan kemudian dia mengatakan bahwa dirinya itu Habib, maka orang-orang pasti akan mendukung dia habis-habisan. Kalau mereka punya panggung, bubarin. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Habib Rizik itu Habib wajib kalian cintai. Apalagi beliau waliullah, orang soleh, pejuang yang luar, tinggal modal cinta kok angel men. Saya tanggung jawab dunia akhirat. Kalau saya ditanya Habib Novel, menurut anda waliullah yang masih hidup siapa? Ya Habib Rizik siapa itu? Nggak usah cari yang lain, itu kelihatan mata. La yakhafu laumata laim. Ya wali yang masih hidup kelihatan nyata ya Habib Rizik. Karena dia tahu di tengah masyarakat yang feodal, dia cukup berceramah setiap saat bahwa saya ini Habib, dan cara terbaik untuk mencintai Nabi Muhammad atau wujud terbaik dari cinta terhadap Nabi Muhammad adalah dengan mencintai keluarganya. Nah, sekarang kalian sudah tahu juga tentang kesesatan kuburan Habib Ba'alwi yang menjadi olok-olokan pribumi. Perlu diketahui, sekiranya tidak ada budaya perias kuburan dan penghormatan secara berlebihan juga menjadi ATM untuk menumpuk kekayaan, niscaya tidak ada pembongkaran makam. Yang ditakutkan umat Islam itu hanya ada dua. Pertama, pemalsuan sejarah makam, lalu kedua, jadi kemusyrikan di masa depan. Nah, sekarang Bahar Smith marah besar dan memberi pilihan kepada kita. Mau ikut siapa? Ikut Ba'alawi atau ikut Wali Songo? Apa pilihan kalian? Mas Umar bin Hafid datang ke Deddy Corbuzier, tetap aja Mas Umar bin Hafid bukan cucu Nabi. Karena kan ada sekarang orang bodoh, goblok, tolol, dan nggak tahu dirinya goblok, nggak tahu dirinya tolol, sok pinter. Walau afal mutun, walaupun seluruh mufti-mufti dunia menfatwakan bahwasanya habaib itu sahih nasabnya, tetap saya tidak menerimanya. Sia saha goblok. Imat sia saha. Nah sekarang gampang udah, kalau pakai dalil kebanyakan, mau ikut apa? Ikut Imat, ikut Abbas Buntet, ikut Roma Irama, atau mau ikut Kiai Haji Hasyim Asy'ari? Kalian mau ikut siapa? Mau ikut Imat? Mau ikut Imat, ikut Roma, Abbas Buntet, dan geng-gengnya, atau mau ikut Kiai Haji Hasan Genggong? Saya tanya mau ikut siapa? Mau ikut Imat, Roma, Abbas Buntet, atau Syekh Alawi? Coba kalian kenali sendiri, apakah semua perkataan para habaib ini benar? Sebab kalau kita tidak percaya dikatakan tidak beriman dan kafir, sementara perkataan mereka saja di luar nalar dan tidak masuk logika. Allah salat berarti Allah merahmati. Contohnya apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat salat kepada Nabi Muhammad. Demi Allah, andai kata ada orang kafir cukup melihat wajah Habib Umar, dia akan susah. Anjay.